Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakan. Sekali peristiwa, Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, serta dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika kamu dibenci, dikucilkan dan namamu dicela, serta ditolak demi Putra Manusia. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah." Memang kata-kata Yesus itu kata-kata yang tidak mudah ditangkap. Orang harus melakukannya dulu. Ya, kalau mau mengerti dengan sungguh-sungguh nas ini. Berbahagialah kamu yang miskin. Baru mengerti apa maksudnya yang dimaksud Yesus dengan berbahagialah itu. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Di keduanya ini paradoks dengan apa yang di dunia ini ajarkan. Atau dunia ini percaya. Kalau dunia ini kan mengatakan kalau bahagia ya orang jangan sampai mengalami jangan ada hidup di dalam garis kemiskinan. Garisnya seberapa ya nggak tahu ya sampai sekarang ya. Dikatakan miskin itu bagaimana? Kalau Anda mengartikan orang itu miskin, itu berarti apa? Sengsara hidupnya, sakit, sakit itu termasuk miskin ya, iya toh? Meskipun uangnya banyak, tapi kalau sakit kan miskin, uangnya banyak tapi batuk nggak sembuh-sembuh gitu ya, miskin tuh dia, Sekali lagi
memang kita rupanya memang harus menjadi miskin dulu. Kita harus memahami miskin itu bagaimana. Kita harus mengalami penderitaan itu bagaimana. Baru kita bisa benar yang dikatakan Tuhan Yesus itu. Ada kebenaran yang dikatakan itu. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ya, dalam perjalanan formasio saya juga sebagai dulu sebagai frater dan sekarang sebagai imam, itu senantiasa merenungkan ini. Karena bagi kami ada 3 hal yang harus dihidupi, yaitu ketaatan, yang kedua itu miskin, yang ketiga kemurnian atau selibat. Ya. Dan setelah saya renungkan, saya coba jalani, ketiganya ini ternyata gandengan erat. Ya. Gandengan erat antara taat kepada siapa? Tentu kepada Kristus sendiri pertama-tama. Kedua, taat kepada pimpinan. Kalau saya berarti taat kepada Bapak Uskup. Ya. Jadi kalau Bapak Uskup ngomong, Romo Bruno, besok sudah selesai ya tugasnya di Karangpilang. Oh iya, Monsinyur, siap. Nah, itu. Langsung, saya harus mengatakan itu. Saya nggak boleh mengatakan, loh kenapa Monsinyur? Saya masih ini, nggak boleh. Ya, saya harus mengatakan, iya, siap. Yang kedua, soal miskin. Miskin artinya adalah ya sederhana. Ugari apa yang ada. Kalau ada sayur lodeh, ya dimakan sayur lodeh. Ya. Kalau ada miskin itu ya, apa adanya? Adanya sepeda motor, ya sudah pakai sepeda motor. Ya, ada sepeda motor buntut, ya sudah dirawat dengan baik. Ya, enggak kok saya datang kemudian kok mobilnya kok gini, nah, terus kemudian atau kok sepeda motor gini, nah, gitu kok langsung, ya itu contoh hidup. Dan ketiganya ini sama. Yang ketiga adalah murni. Ternyata untuk menghidupi murni itu juga orang harus taat dan miskin. Ya, biasanya orang yang godaannya orang untuk tidak setia, untuk tidak murni itu karena dia punya banyak uang. Coba aja renungkan. Biasanya, ya. Demikian juga ketika orang punya banyak harta, hatinya di harta itu. Bahkan mungkin orang lain bisa dibeli dengan kemauannya, bisa berbicara karena ada uang. Orang tidak lagi. Ketaatan, kemiskinan, dan kemurnian itu, kalau kita hayati itu satu dan sama. Orang bisa hidup miskin kalau dia taat seperti Kristus. Siapa sih contoh miskin secara Kristiani? Ya Kristus sendiri. Ya. Kristus sendiri, hidup Kristus sendiri. Hidup Kristus adalah hidup yang sungguh-sungguh miskin. Artinya miskin yang sungguh dikatakan bergantung pada Allah. Dan akhir hidupnya ya bergantung di salib. Ini misteri ya. Bergantung pada Allah itu menyerahkan diri akhirnya juga kepada Allah. Hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Maka bacaan pertama tadi sangat menjelaskan kita menjadi jembatan bagaimana sebenarnya
yang dimaksud dengan miskin dan kaya tadi dalam bacaan pertama, ya. Terkutuklah ya orang yang apa tadi? Orang yang mengandalkan pada dirinya, pada kekuatan manusiawinya, kekuatan dirinya, mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh dari Tuhan. Ia seperti semak, ya. Ia akan tinggal di tanah yang gersang karena mengandalkan kekuatannya sendiri. Biasanya orang yang mengandalkan kekuatan sendiri kalau pelayanan itu sering kecewa. Ya, kalau kita dalam pelayanan kita masih kecewa, berarti itu kita mengandalkan kekuatan sendiri. Kita masih belum sungguh-sungguh diutus oleh Dia yang memilih kita. Dialah andalan kita, Dialah kekuatan kita. Kalau Dialah kekuatan kita, ya kita, oh ya memang semuanya karya Tuhan. Ya, semua terjadi karena kehendak Tuhan. Dengan seizin Tuhan semuanya terjadi, bukan atas kehendakku dan kemauanku sendiri. Sehingga jika kita punya cita-cita, punya keinginan lalu tidak tercapai, oh ya mungkin Tuhan belum saatnya, waktunya. Kita mesti berbicara seperti itu. Kalau kita mengandalkan Tuhan. Tapi kalau tidak, ya kita akan mengejar, ya. Kalau istilah Jawanya itu ngongso, ya. Ngongso itu berat, menjadi berat karena mengandalkan kekuatan sendiri. Aku mesti iso. Ya, pasti iso, kudu iso, nah gitu ya, kudu sukses, kudu. Ya. Apa yang saya inginkan harus saya dapatkan, lah itu sudah tanda-tanda orang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya. Sebaliknya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan itulah orang sebenarnya dikatakan orang miskin itu. Yesus memang mengatakan orang miskin, ya, pilihan orang miskin, karena memang orang miskin, kita tahu kehidupan orang miskin itu memang tidak ada ya yang membela. Ya, kalau dalam Perjanjian Lama orang miskin itu digambarkan atau seringkali dilambangkan dengan mereka yang yatim piatu, nah, para yatim piatu. Ya, berarti anak-anak yang tidak punya ayah dan ibu. Itu miskin loh ya. Lebih daripada ya kita yang nggak punya harta, itu tidak punya ayah dan ibu, miskin. Kasihan itu. Yang kedua, para janda. Ya. Janda itu karena janda dia hanya apa? Ya, mempertahankan peninggalan dari suaminya. Dan janda hidupnya sangat rentan karena waktu itu ya bisa saja apa tanahnya disengketa, diambil orang, karena nggak ada yang membela dia. Tidak ada laki-laki atau seorang kepala keluarga yang melindungi dia. Tidak ada yang membela dia. Dan dikatakan orang yang miskin itu pembelanya ialah Tuhan sendiri. Dia miskin karena Tuhanlah yang membelanya. Itulah yang dimaksud di sini sebenarnya miskin itu. Jadi dia hanya mengandalkan, betul-betul mengandalkan dari Tuhan itu. Kita ingat di nas-nas ya yang lain, misalnya mengapa kok Yesus menghidupkan pemuda di Naim itu, ya. Yesus belas kasih karena itu anak satu-satunya dari janda itu, dan janda itu memiliki pengharapan kepada anak itu. Maka anak itu ya oleh Yesus dihidupkan lagi, diberi kehidupan lagi, supaya si janda itu ya harapannya bangkit, harapannya pulih kembali, ya, karena tergantung pada anaknya itu. Dan demikianlah para saudara, berbahagialah orang yang miskin. Ya, rupanya memang kita perlu belajar, sekali lagi perlu belajar. Ya, saya masih ingat ya banyak ya latihan-latihan untuk
kami dulu untuk mengasah hidup miskin ini. Ya, salah satu contoh misalnya kami disuruh ya berjalan misalnya dari Surabaya ke Pausarang gitu ya. Terus kemudian hanya membawa uang 15.000 gitu misalnya. Pada hari-hari ya. Ya. Lalu ya sudah kita mengandalkan ya, tubuh kita itu mengandalkan Tuhan sendiri yang beri kekuatan ya dalam melangkah, nanti di jalan kita minta minum, di sana sini mengandalkan kekuatan Tuhan, orang yang baik ya. Tapi sejauh kami jalani, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan sendirian. Ada orang-orang yang baik ya. Tuhan selalu mengirimkan orang-orang yang baik. Selalu mereka bertanya, "Loh, dari mana Mas?" "Oh, dari Surabaya." "Kenapa?" "Oh, kita mau jalan." Wah, langsung kemudian ya dikasih makan ya, kadang ya enggak usah bayar ya gitu ya. Kadang malah disangoni ya, naik bis saja gitu ya. Sampai seperti itu kadang ya. Jadi itu mengandalkan Tuhan sendiri. Dari kekuatan kaki, nah ini kan Surabaya Pausarang ya, STPD ke Pausarang ya. Ya. Itu yang cepat bisa 3 hari lebih sedikit ya, sudah sampai. Yang jalan terus ya, kadang malam jalan ya, berhenti sejenak, istirahat lagi, pagi jalan lagi gitu. 3 hari bisa. Di kekuatan kaki ini dalam langkah supaya kaki ini tidak menjadi lecet ya. Juga kekuatan batin supaya nanti ya sudah saya serahlah, nanti pasti ketemu orang-orang. Minimal saya bisa minta minum. Kalau minum kan air putih pasti bisa minta di mana-mana. Ya, apalagi kalau sudah masuk ke desa-desa ya. Kan kita kadang cari jalan jangan ke desa-desa itu ada orang banyak yang ramah, menyapa, ya toh, mampir pinara gitu ya. Waduh ya, mampir kita dapat minum, sudah pasti tuh. Ya, sudah pasti dapat minum. Makanya tidak pernah berkekurangan. Kami yakin betul. Apalagi kalau kita membawa misi dalam hidup kita, saya mewartakan Tuhan. Tidak pernah akan kekurangan. Orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti itu. Dan itu ya kami latihannya seperti itu. Ya, makanya penting anak muda itu dilatih, ditantang untuk jalan gitu ya. Ya. Jauh. Ziarah. Nasar atau apa itu. Supaya kita itu bisa melampaui apa yang kita pikirkan, apa yang kita khawatirkan. Kadang kita khawatir dengan segala macam hidup kita. Apakah nanti bisa saya selesai? Apakah nanti bisa? Ya. Tetapi ketika kita sudah berani menjalani, berani bertekad, saya mau mengandalkan Engkau Yesus, maka kita akan sampai ke tempat tujuan. Dan betapa ketika lihat gereja Pausarang, sudah terlihat ya, di situ sudah hampir dekat. Meskipun matahari terik, tapi semakin dekat. Harapan kita luar biasa. Ya. Apa yang kita alami itu tidak bisa dibeli dengan uang. Ya, dalam peziarahan itu. Ya, maka ya tahun ini mengajak berziarah kan. Ziarah memang sebenarnya ya seperti itu. Ziarah yang membuka kita untuk lebih memiliki pengharapan yang besar akan Tuhan. Bukan hanya ziarah yang mengumpulkan uang lalu pergi ke sana sambil beli-beli, kemudian balik bawa oleh-oleh ya toh senang. Bukan ziarah itu. Ziarah yang sungguh ya, membawa kita pada itu. Berbahagialah kamu yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah kamu yang miskin. Rupanya itu memang harus kita alami dulu. Setelah kita alami, kita mengerti bagaimana orang-orang miskin itu hidup. Mereka sungguh-sungguh hanya mengandalkan pada Tuhan. Dan saya kalau lihat Pak Tani itu nanam kayak gitu tuh, nanti baru 3 bulan panen, baru bagaimana? Kalau tidak mengandalkan Tuhan, ya. Tiap hari datang, nanti kalau belum kena banjir, belum kena hama, saudara,
penuh dengan risiko dunia ini. Tetapi orang yang berani mengandalkan Tuhan, Tuhan aku mengandalkan Engkau, maka kita akan melampaui apa yang kita khawatirkan dalam hidup kita. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, sekali lagi, berbahagialah kamu yang miskin. Sebenarnya kita semua itu adalah miskin. Ya kan? Anda mungkin punya mobil 1, bagi yang punya mobil 5 mengatakan Anda miskin, kan gitu kan? Semuanya miskin. Di atas langit, di bawah langit itu semuanya sebenarnya miskin. Gak ada yang kaya. Anda lihat orang yang kaya, utangnya banyak, sebenarnya juga miskin juga. Tapi di dalam Tuhan itu, siapa yang mengandalkan Tuhan, dialah yang sungguh-sungguh memperoleh jalan kebahagiaan ini. Memang yang mengatakan ini Tuhan Yesus. Dan kita semua mesti berani mengamininya. Maka mulai saat ini beranilah kita mengatakan, Tuhan, Engkaulah andalanku. Amin.